Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baca buku ini. Gue sering bantu banyak beradik dan semua orang belajar menerima karena papa gue itu berbeda dengan para papa lain. Bokap gue itu demennya nyaburin gue langsung, bahkan kata papa kalau kita lagi minum di hotel terus di jalan di perusahaan orang stop motor to go outside, papa malah berkunjung anak papa bersama. Papa merasa sangat penyayang dan hangat, namun juga sangat disegani sampai itu ini gak ada yang berani nolak suruhan papa. Kami kan sebenarnya juga sayang sama papa. Ini papa ngomong ya kerjain, dan bokap gue itu sebel sama yang banyak tanya. Misalkan disuruh ke pasar nih, terus bukannya langsung jalan, kita malah banyak tanya bisa apa, naik apa, sama siapa, kemana arahnya, wah bisa digambar langsung. Jadi sejak kecil gue sudah sering belajar menerima apapun yang bapak perintahkan. Gue itu dikirim ke pesantren ya ya abis itu tiba-tiba ke pesantren BA ya, meskipun sebenarnya gue sangat gak suka. Gue tetap harus menerima karena gue gak mau bikin kecewa. Dan yang hebatnya lagi nih, jika kita punya musuh lalu diajar habis-habisan, terima aja diajar habis-habisan tuh maksudnya gini. Nah, ternyata yang kita itu musuh ya, sedikit dikatain, disebutkan, diomongin, kita terima aja, ntar mereka merasa menang, merasa hebat. Biasanya kita malah gak mau membiarkan mereka sampai merasa kita menang atas kita. Tapi jika kita menerima itu semua, sesungguhnya kita yang menang. Ini kayak teknik silat apaan ya, dulu namanya begitu diajarkan yang kiri kita terima, tapi setelah itu bos baru deh kita kumpulin tuh segala dari kekuatan kita, pikiran kita, jiwa kita, kemudian bom sakit pikiran KO semua begitu bos. Kalau mainnya begitu dihajar balik, diundang langsung tendangnya capek dong. Kayak tenaga kita udah keburu habis duluan nih, karena dipakai buat ngeladenin tuh orang. Jadi kalau mau main cantik tapi powerful ya dengan cara seperti tadi gue bilang. Taklukkan ketakutan, kita akan menemukan kebahagiaan. Gue itu sangat takut ketemu orang, takut ngobrol sama orang, takut berkomunikasi sama orang, gak ada cerita tampil di panggung, gak ada sangat terkadang siap dari sekolah. Jadi gue sempat ngedekam di rumah untuk waktu yang lumayan lama ini karena jarang ketemu orang. Gue jadi pendiam banget sampai pada akhirnya bokap gue merasa ini adalah penyakit. Gue gak bisa begini terus, komunikasi antar manusia itu penting, apalagi kalau jadi pengusaha harus punya banyak koneksi. Nah, dengan banyak komunikasi itu akan menghasilkan koneksi. Nah, beda adik papa kalau di Indonesia, bahkan negara lain jadi asisten bentaran. Ketika papa maju ke panggung, disitulah gue mengamati setiap detail yang papa sampaikan, gaya bicaranya, bahasa tubuhnya, cara menyapa audiens, cara menaklukkan panggung beserta situasi dan kondisinya, dan lain-lain. Sampai kadang-kadang papa manggil gue buat maju ke panggung, ini yang gue gak suka bener. Dulu gue takut banget sama panggung, gue takut lihat muka orang. Jadi kalau maju ke panggung bukan muka orangnya yang gue lihat, tapi kancing bajunya atau pecinya atau kerudungnya yang gue lihat. Tapi gak mau natap mata mereka sama sekali karena nervous. Namanya pun masih terbata-bata. Aku mengingatkan bahwa kekhawatiran itu tercipta karena bisikan dari diri kita sendiri. Kekhawatiran itu tercipta karena bisikan dari diri kita sendiri. Pada saat kita mampu melakukan kekhawatiran, rasakan rasa sedih, rasakan pada rasa yang lainnya, di sana kita dapat merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Pada saat kita mampu menaklukkan kekhawatiran, rasa cemas, rasa sedih, rasa takut, dan rasa yang lainnya, di sana kita dapat merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa gue sebut sebagai kebahagiaan? Iya, sebab dengan naiknya gue ke panggung, membuat seorang bercerita, kemudian orang yang mendengarkannya pun ikut bahagia. Kebahagiaan mereka itulah kebahagiaan buat gue yang sesungguhnya, karena bikin orang bahagia itu mahal, tidak semua orang mampu. Ketika gue melambaikan tangan ke atas saja, orang-orang langsung pada tersenyum dan gembira. Gue bahkan belum ngomong sepatah kata pun itu yang membuat gue merasa sangat happy. Apa jadinya bila gue tidak mampu menaklukkan ketakutan gue tersebut? Gue tidak mungkin bisa rusuh ke beberapa kota dan menyenangkan hati teman-teman semua. Gak ada tuh 2000-an orang lebih yang datang ke acara gue dan mau dengerin gue, padahal buat bisa didengar sama orang lain aja udah sangat mahal. Dengan gue melakukan ketakutan itu, jadi benefit tersendiri bagi gue tidak hanya dapat kupingnya sekalian, tapi gue juga mendapatkan perhatian hati semua pikiran mereka dan gue semua. Bukti
bersyukur dengan segala opportunities yang Allah berikan kepada gue. Semoga kalian pun bisa melakukan yang lebih. Satu lagi, gue itu takut sama laut lepas. Apa aja yang berkaitan dengan air dan ketinggian gue takut, tapi kadang gue berani melawan rasa takut itu karena gue penasaran sama rasanya. Lautan itu bagi gue terlihat sangat seram. Gue gak pernah tahu apa yang ada di bawah air itu, apakah ada hiu, paus, serem. Tapi sekalinya gue dive atau nyamper ke dalam, wah, there are so many incredible things inside. Ikan berwarna-warni dengan segala macam warna yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Keindahan dasar lautnya nggak bisa digambarkan. Artinya jangan hanya lihat di atasnya saja, lihat juga bawahnya. Ambigu banget gak sih? Ya, jangan hanya lihat luarnya, lihat dalamnya, karena kita nggak pernah tahu ada keindahan apa yang ada di dalam sana. Belajar menerima itu mahal. Maka ketika kita dititipkan sesuatu yang memaksa kita untuk menerima dengan lapang dada, ya terima aja. Insya Allah selalu ada pelajaran dan hikmahnya. Terakhir, taklukkan ketakutan itu, insya Allah akan ada keindahan di dalamnya. It's never too late. Tidak pernah ada kata terlambat. Kesalahan adalah hal terbaik dalam hidup. Tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki diri. Jika pernah terbiasa dalam pikiran kita untuk menjadi lebih baik, berubah lebih baik, maju lebih baik, membenahi diri secara total, then you have to be grateful. Sebab perasaan dan pemikiran seperti itu Allah yang hadirkan langsung. Which means Allah love you, Allah want you to be better, Allah want to help you. Karena berakhirnya hanya kita yang mampu menolong dan menyelamatkan diri kita sendiri atas izin Allah. Apakah semua ada dalam kendali orang tua? Enggak juga. Misalnya melaksanakan kewajibannya mendidik kita, guru menjalankan kewajibannya mengajari kita, teman-teman yang baik sesama muslim cuma menjalankan kewajibannya untuk terus mengingatkan kita. Selebihnya kita sendiri yang memilih mana yang mau diterima, mana yang tidak. And for me, I think di sini banyak yang tergelincir, terpeleset karena kita tidak bisa selamanya mengendalikan ego kita saja. Kita juga butuh opini orang lain yang demikian, apalagi ditambah dengan berguru dan berteman di lingkungan yang baik. Insya Allah kita bisa menyelamatkan diri kita. Mistakes are the greatest teacher in life. Kesalahan adalah guru terbaik dalam hidup. Hanya jika kita mau belajar dari kesalahan itu, apa-apa yang menyebabkan rasa pahit sehingga membuat kita merasakan kepahitan, kan itu enggak enak banget. Tapi as my father said to me, justru kepahitan itulah guru terbaik dalam hidup kita, karena dengan begitu kita jadi mengenal sisi lain dunia, sisi lain kehidupan kita. Sama-sama berdoa semoga tanpa harus merasakan kepahitan pun kita bisa jadi kuat. Gue juga pernah melakukan kesalahan besar, dan insya Allah gue yakin gue gak sendirian. Hehehe, pasti semuanya juga pernah melakukan kesalahan, baik sengaja maupun enggak. Saat itu papa pernah bilang ke gue, manusia yang hebat itu manusia yang pernah melakukan kesalahan. Dan di situ gue bingung, kok bisa ya, kayak apa? Kemudian papa melanjutkannya dengan begitu dia jadi bisa mengenal dunia, mengenal kehidupan, dan kalau dia mampu mencari, memperbaiki dan mengolah kesalahannya, ia berdua cakap itu. Toh gue hanya mengangguk. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys yang mau bertanya-tanya silahkan. Silakan yang mau bertanya. Apakah anda ingin melihat saya terus membaca seperti ini? Kemudian bapak gue menyesal pastinya. Berkaitan dengan Allah langsung, karena apa, banyak udah nyakitin hati orang tua, baik ucapan maupun nggak tuh lupa yang ngomong, tingkah perilaku ya, sadar nggak sadar, tersekolah dan banyak melakukan kewajiban dari Allah dan benar cinta Allah, apalagi banyak menjalin salat atau melakukan salat, apa bisa nanti. Kita ganti aja ya ke kamera asli. Biar kalian tahu kalau muka aku itu mana ya kamera aslinya tanpa efek.
rasa itu selalu diiringi oleh penyesalan itu yang gue rasakan dalam berhari-hari berminggu-minggu lama asal kita selalu minta perlindungan, pertolongan, pengampunan Allah, minta memberikan perhatian karena pikiran yang terlalu selama kamu rasa itu akan hilang seiring waktu. Insya Allah oke dengan yang begini masih sering merasa berdasarkan pengalaman gue sendiri. Berbuat dosa itu enak pas lagi buat dosanya aja kali setelah itu wah siap-siap aja hari demi hari kembali terus dan terus kembali perbuatan jalan kita. Ya Allah sedih sekali rasanya bahkan bisa jadi kita menjalankan kejadian tersebut atau menyayangkan apa yang telah kita berbuat. Jika ingin memperbaiki waktu semuanya sudah terjadi nggak bisa ditarik lagi atau pura-pura nggak pernah terjadi depan juga pasti ada. Namun jika tujuan kita adalah ingin memperbaiki diri, tanpa disebut tidak ada kata terlambat. Tidak semua kesalahan itu tidak baik untuk kita, malah di sisi lain salah itu perlu. Sebab dalam begitu kita jadi mengerti orang itu di sini ternyata masih begini. Lebih tepat lagi ketika ada orang yang membeberkan kekurangan kita, berterima kasihlah. Itu orang ada menaikkan kita sesuatu yang kalau harus bisa memperbaiki diri itu hal terima aja dan lapang hati. Ada satu kalimat pokok dulu disampaikan oleh Habibie Hafiz kira-kira begini kalau ada berita tulis di buku. Orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang paling sering bertobat. Orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang paling sering bertobat. Untuk kalimat bikin nyasak menyelakit tapi benar, emang benar biasanya dengan sering berbuat salah kita jadi makin sering bertobat, padahal artinya bertobat itu sendiri adalah kita membuat komitmen sama Allah untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Bertobat artinya kita membuat komitmen sama Allah untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, namanya juga setan ingin kita melenceng, besok kita lurus ya. Kita sama-sama doa semoga yang udah pada bertobat kita bisa betul-betul konsisten dalam pilihan kita dan komitmen kita. Terus berdoa agar Allah langsung yang memimpin kita dan membimbing kita. Semangat semuanya. Kehidupan yang abadi. Mana kehidupan yang abadi? Dulu pernah ada yang bertanya ke gue, kenapa saat malas sholat dan gak ingat Allah ngasih apa yang dia minta dan rezeki keluarga lancar. Lalu saat dia rajin sholat, puasa iya, sholat malam iya, ada aja cobaannya. Rezeki keluarga jadi syarat dan susah aja bawaannya. Hal itu membuat dia malas beribadah karena berpikir kalau tanpa minta aja dikabulin, buat apalah minta. Kalau minta jadi kabulin, buat apa lagi minta? Jawabannya, coba simak percakapan gue dan Papa Beb ini. Percakapan di sore hari. Papa, kenapa sih kok ada orang yang sholat enggak, puasa enggak, ibadah enggak, tapi duitnya ngalir terus? Kakak ngiri emang? Iya, kayaknya enak banget gitu kasihan sama yang ibadah habis-habisan tapi utangnya banyak. Iya, emangnya orang kaya nggak punya utang, Papa aja punya, hahaha. Iya serius Pak, kita nggak boleh ngiri sama orang yang seperti itu, malah justru harusnya kita kasihan sama mereka. Loh kok? Iya kan Allah bilang mintalah maka aku kabulkannya. Kalau kita ngejar dunia Allah bakal kasih, tapi ada tuh orang yang sengaja Allah kasih dunia supaya dia lupa sama yang maha memberi. Kalau udah begitu jelas lupa sama akhiratnya kan. Terus artinya orang yang ibadah enggak segala macam lah, tapi rezekinya ada terus. Belum tentu itu ada karena rahmat Allah, bisa jadi itu rezeki karena murkanya. Nggak paham Pak. Gini loh Kak, ya kita harusnya kasihan sama mereka. Kenapa? Mereka itu udah tenggelam sama dunia. Siapa yang mengejar dunia maka akhirat mundur. Nah kakak harus ngejar akhirat, sebab kalau kita ngejar akhirat dunia ikut nempel terus. Kok apanya yang harus dikasihanin ya? Ibarat kata lah begini, kakak ngerengek terus minta es krim sama papa, sehari 2 hari papa nggak kasih, akhirnya kakak mohon lagi sama papa kesel, papa bagi dah tuh nggak tanggung sepabrik-pabriknya papa kasih. Kira-kira kakak bakal dapat nggak apa yang kakak pengen itu? Dapat lah ya, dapat, tapi dapat dengan perasaan rasa keselnya papa, bukan karena papa benar-benar murni mau ngasih, tapi karena papa gedek. Kakak cerai banget. Bisa begitu. Siapa yang berpaling dari Allah akan berpaling dari dia. Mintalah kesenangan dunia yang banyak, tapi bisa jamin gak dapat kesenangan akhirat, karena dunia itu terkadang jadi penyakit, bisa bikin lupa sama Allah. Padahal mana kehidupan yang abadi? Akhirat dong. Nah tumben pintar terkapas. So bro, kalau ada yang sempat berpikir kayak orang yang dulu nanya sama gue itu,
Jangan biarkan nafsumu menuruti duniamu. Jangan sampai lupa nih bumi punya siapa. Banyakin istighfar. Jangan, nggak boleh kita bicara seperti itu. Mohon doanya ya supaya juga bisa menjadi manusia yang lebih baik. Karena dunia itu terkadang jadi penyakit, bisa bikin lupa sama Allah, padahal malah penyakit yang abadi. Sebuah renungan. Ada sebagai kisah dari Syekh Dr. Ibrahim Al-Talha lewat sebuah video di YouTube. Sebagai pengingat bagi kita, kisahnya beliau dengar dari temannya, seorang sopir taksi yang sering mengantar penumpang kemana saja. Begini kisah kayak yang diceritain temannya itu yang bisa jadi renungan buat kita. Suatu ketika di Riyadh ada 4 orang penumpang pemuda. Apakah mau antar saya ke Timur Saudi? Tanya salah seorang di antaranya kepada saya. Saya di sini adalah jarak Timur Saudi Riyadh sekitar 400 km. Naiklah 4 pemuda tersebut ke dalam taksi. Saya mengatakan kepada salah seorang dari mereka bahwa saya bukan seorang yang alim, tetapi saya cinta kebaikan. Maka takut taksi yang selalu kayak aktif dengan tilawah Al-Quran atau cara agama. Kemudian kami berhenti di salah satu pom bensin. Ketika itu pas masuk waktu sholat asar, saya berkata kepada mereka, saya bukan seorang dai, tapi bagaimana kalau sholat asar dulu? Ajak saya kepada 4 orang penumpang itu. Ketika itu yang duduk di depan adalah pemimpin, orang yang paling tua dari mereka. Dia berkata, maaf, kami semua tidak menjalankan sholat. Demi Allah, saya sangat terkejut. Apa ada seorang muslim tidak menjalankan sholat wajib? Apakah ada seorang muslim tidak mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat? Seumur hidup saya belum menemukan hal semacam itu. Maka saya katakan kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, janganlah kau tinggalkan sholat meskipun kita banyak berdosa. Janganlah tinggalkan sholat, sebab sholat adalah alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekali lagi saya ajak mereka untuk sholat. Mari kita satu-satu. Maka pemimpin mereka yang tadinya minta maaf menolak ajakan sholat langsung menoleh ke temannya, ayo sholat. Insya Allah. Maka turunlah saya dan mereka, kami berdoa masuk ke masjid. Maka saya diminta untuk menjadi imam. Lantas sholatlah kami berjamaah. Setelah selesai sholat, saya menoleh ke belakang. Ternyata pemimpin mereka masih tersujud. Akhirnya saya dan teman-temannya pun membangunkannya. Ketika kami gerakkan badannya, terjatuhlah dia. Ternyata dia sudah tiada. Maka turunlah saya dan mereka, kami duduk lalu masuk ke masjid. Maka saya diminta untuk menjadi imam. Lantas sholatlah kami berjamaah. Setelah selesai sholat, saya meninggalkan dan tersebut. Akhirnya saya dan teman-temannya pun membangunkannya. Ketika kami gerakkan badan ternyata dia sudah tiada. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa ini terjadi di kota Riyadh, wilayah Timur. Demi Allah, kami semua tidak percaya. Kami pikir dia hanya bercanda. Wahai saudaraku, bangun. Bahkan salah seorang dari kami mencipratkan air ke wajahnya. Yang lainnya mencoba membisikkan sesuatu ke telinganya. Di antara saat memenuhi ruangan masjid, salah seorang dari kami menangis kencang seperti anak kecil. Ternyata dia adalah adik kandung dari sang mayat. Ya Allah, kami bingung apa yang harus kami lakukan. Kami menuntut dia. Segera berdiri, Allah, kakak kami meninggal dalam keadaan sujud. Manusia dibangkitkan dari koma seperti dia wafat. Kakak kami telah dibangkitkan dalam keadaan bukti. Sedangkan kakak saya wafat, tetapi apakah kalian tahu bahwa saya dan kakak saya sudah 15 tahun tidak menjalankan sholat? 15 tahun kami tidak rukuk dan sujud, kemudian Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud. Masya Allah. How to act because we are crazy. Masya Allah. Because we are precious, kita sangat berharga. Because we are precious, kita sangat berharga. Ini session, let me say it's like ini di soal kalau ya contohnya ikhlas please. Ya, gitu ngangkat tak putih dia. Baik kan habung jari saya santi. Hai, Saya santi. pirang cabe. Oh, beli melain no. Gigi mayu. Ini session, ini saya it's like a ladies and kalau ini cuma cowok jantan yang have a class please. Kalau memakan class class how do you know how to act when someone likes you or when you like someone? Duduk dulu kita sembahyang. Kita gampang. Situ duduk sadar hijau. Apalagi kalau cewek ke cowok, please be a queen, jangan main gampang. Skincare.
Emang terlihat dewasa ya kalau aku. Biar nggak bintik hitam guys, biar nggak berontosan. Dan datang lagi. Gue punya cerita, jadi dahulu sekali ada yang suka sama gue nih ceritanya. Kebetulan gue ikut penasaran dengan tersebut. Singkat cerita, jadi kami merencanakan pertemuan. Oh tidak, gue tentu saja nggak sendiri. Gue ketemu dalam posisi gue nggak begitu kenal doi, dan hanya ngobrol sesekali saja. Sesekali aja, karena kami kan gue itu jauh banget ya. Kira-kira jauhnya tuh gini, gue ketemu doi jalan ke kafe pesan minum. Ngobrol dikit, pas gue mulai minum gue dikasih obat. Gue pingsan, ternyata gue ingat sendirian. Dia keroyokan bawa orang temen itu gue serem kan. Lalu jangan main Terus tanya dia sih itu gue mikirnya, makanya gue selalu minta ditemenin kalau pergi ketemu sama orang. Ketemu sama ya sejak itu gini, kenyakanya gue selalu minta ditemenin kalau pergi ketemu sama orang, apalagi yang belum gue kenal banget. Karena papa gue juga ngajarin gue untuk nggak sembarangan mau diajak teman-teman yang nggak ada dasarnya maksudnya. So jadilah kami sudah deal nih mau ketemu di suatu tempat, tapi as usual gue minta izin dong sama nyokap gue, bilang ya sih mau ketemu teman kan. Nyokap gue sendiri juga protek habis ini pakai skincare siangnya guys, sama ginjo aja enggak ada tapi kita make up yang asli ya di salon. Tapi sudah, kalau gue mau pergi banyak nanya mau ketemu siapa, di mana, mau ngapain aja, sampai pukul berapa, bla 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 bla. Nah sepertinya insting soalnya itu kuat yang gak percaya kalau gue cuma sekedar ketemu temen. Akhirnya gue disitu ngomong ke bokap yang sebenarnya gue juga agak ragu ngomongnya gimana. Pak kakak mau ke izin gue mau ngapain sama bapak, mau ketemu teman. Bener temen yang bisa gue dingin sekarang sih iya kata gue. Tapi ya at the end dia bilang kalau tuh orang sepertinya suka sama gue dan berencana ingin ketemu sama gue. Terus bapak bilang coba kakak bacain kita maunya papa, mau lihat gimana reaksi dia. Dengan berat hati dan perasaan yang gak enak serta cantik anak yang ada janjian juga kan, akhirnya dia memutuskan ikutin perkataan bokap, which is dibatalin kapal horse leather. Semuanya baik-baik aja, seems like he is accept in itu. Namun on the other hand, dia punya teman teks teman gue yang tadinya mau ikut pergi sama gue juga, bilang kalau dia agak kecewa sama fansnya. Gue batalin gue jadi makin merasa gak enak. Beberapa lama kemudian bapak gue nge-WA, kabar gue sampai apa pun ditanya. Gue kan menjelaskan kepada bokap tentang kekecewaan orang itu. Lalu bokap gue menjelaskan kalau jadi cewek itu jangan gampang diajak temuan. Kalau memang dia mau harus berjuang dulu, nggak langsung aja langsung kita sanggupi, mesti go back and forth. Kalau enggak nanti kita jadi dianggap gampangan, apa-apa jadi digampangin. Mungkin ini terlihat biasa kan, cuma ketemuan doang, tapi akhirnya gue sadar bukannya sombong sih melihat gue dengan posisi gue yang sebenarnya sulit sekali untuk ditemui dan diundang orang-orang. Di sisi lain gue jadi menggampangkan seorang cowok yang ingin ketemu dan sekedar bercengkrama sama gue tanpa ada dasar lain. Akhirnya gue belajar juga deh, jadilah orang yang mahal, nanti kita bakal disiplin. Bukan berarti jadi sombong, bukan enak sampai kita jangan sampai dianggap gampangan aja. And again, singkat cerita, akhirnya semenjak kejadian itu gue dan doi jarang ngobrol lagi dan hampir enggak pernah. By the way, soal how to act atau how to behave, ada banyak sekali pelajaran yang gue dapat dari papa. Salah satunya bagaimana seorang cewek itu betul-betul harus menjadi dukun, jadi ratu yang gak sembarang orang bisa natap muka ngobrol, apalagi sampai berani nyentuh. Because we are precious, kita sama harga. Dan menurut cewek itu beda sama cowok. Gue aja kalau sudah pernah disentuh sama lawan jenis, dia langsung merasa ya harga diri gue itu flat. Dia sebagai wanita seperti rendah oleh cowok. Jadi semacam dan gue cewek itu beda sama cowok. Gue aja kalau sudah pernah disentuh sama lawan jenis, gue langsung merasa ya harga diri gue atau value gue sebagai wanita sudah terima oleh cowok. Ya sebegitunya loh, itu bercanda kok, nggak sengaja kayak apa ya, bahkan bisa keras. Ini belum lagi. Hah? Akan basah. Banyak sekarang wanita berhijab kan sudah gampang disentuh-sentuh, mau itu main-main juga. Have a class di aku yang kata bapak orang yang pakai rok sekali pandangan lihat itu nanya ketika ada cowok yang mana ada yang tadi bisa didokter orang ditampar di kos di sini di kos. Nah, itu yang berbeda bisa lebih terbiasa lagi dari mereka, dan kita doakan agar mereka
mereka pun mendapatkan hidayah untuk berizah agar lebih mantap menjaga dirinya. Kita berdoa juga semoga Allah menjaga kita dari godaan setan dan gangguan. Semoga Allah juga menjaga kita dari kemaksiatan dan mensucikan diri kita, menjaga diri kita sampai kita hari penuh ketakwaan. Mantap. Ampunan Allah melebihi luasnya lautan di samudra atau bahkan sealam semesta sekalipun. Gue ingin betul dulu pernah ada seorang cewek yang ngirimin gue email, tulisannya email lucunya email sebenarnya di email itu dia bercerita dia pernah berciuman dengan pacarnya. Biasanya dia juga bilang, ya abis gimana ya biar enak sih hade. Jadi contoh nih, biasanya yang enak-enak itu mengandung dosa. Barangkali tidak hanya dia yang pernah melakukan itu, mungkin aja sebagian teman-teman yang sedang membaca buku ini pun ya pernah, tapi it's okay, insya Allah kita cari jalan keluarnya. Untuk itu kalian kita harus bersyukur sekali sebab Allah Maha Pengampun. Ampunannya itu melebihi luasnya lautan di samudra atau bahkan sealam semesta sekalipun. Jika kita sholat lalu mengangkat tangan memohon ampun dengan sungguh-sungguh, maka bagi Allah menyuruh dosa kita yang segede gunung seperti serpihan debu menjadi hal yang bukan gak mungkin. Dan jika seseorang betul-betul memohon ampunan Allah dengan tahu bisa jadi dia seperti terlahir kembali, gak ada dosanya. Cuma masalahnya, benarkah kita sudah sungguh-sungguh meminta ampunannya? Insya Allah ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari kemaksiatan. Perasaan menyesal tentu ada, sudah kehilangan sebelumnya, atau bahwa perbuatan dosa itu selalu diiringi dengan penyesalan. Siapa yang berbuat dosa pasti terbayang-bayang akan perbuatannya. Lagian gue nggak mau ngajak kalian semua flashback sebab masa lalu itu pasti sangat menyakitkan. Untuk itu yuk mending kita natap ke depan aja. Gimana kalian ke depannya mau jadi apa dan lain-lain. But anyway, soal unhealthy relationship atau hubungan yang gak sehat, banyak sekali yang bertanya sama gue di email soal ini. Bagaimana cara menyikapi orang yang kebetulan kita suka tapi ya sudah rusak juga. Begini ya, kita tidak boleh memandang orang sebelah mata. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu apa yang bakalan terjadi dengan orang tersebut. Jika kalian sudah terlanjur berbuat itu, baru ya coba diskusikan apa yang kira-kira bisa kalian berdua benahi. Jika salah satu dari kalian terkesan tidak ingin memperbaiki diri, plusnya ada tanda-tanda ingin membenahi diri, ya sudah selesaikan saja semuanya. Kata misal gue cari pasangan yang gak mau diajak bermaksiat yang kita belum halal dengan pelan-pelanan ya. Tapi ya paham kalau dia sebagaimana kita betul-betul menjaga diri, setan itu lebih pintar kadang daripada kita. Jadi bisa aja kalau harus start setan tuh entah diadop aja udah menyentuh lah. Apalagi kalau perbuatan itu terpercaya pulang aja sendiri ya. Gue juga pernah berada beberapa edukasi untuk temen gue tuh gue bilang ke orang lu betul-betul sayang gak sama dia. Kita dia sayang banget, dia juga bilang gue cinta banget sama orang itu sampai gue mau lakukan apa aja buat dia. Nah kadang itulah penyakitnya dia, keduanya sanggup menahan sebentar, sanggup dan gak berubah aneh-aneh sebentar saja. Jalan ceritanya jadi beda. Gue yakin kalian pasti mau dong punya jodoh yang salah, baik bertanggung jawab dan lain-lain. Tapi jangan lupa jodoh itu cerminan diri. Bagaimana kita, bagaimana orang yang kita suka, coba lihat dulu. Kita boleh kehilangan dia, tapi jangan sampai karena dia kita jadi kehilangan dia. Jangan sampai karena orang itu kita jadi kehilangan Allah, jadi menjauh dari Allah dan makin jauh. Baiklah orang yang bisa nonton kalian makin dekat tambah ada kesan. Kalau percaya deh, kalau enggak kalian akan menyesal. Hidup bukan susah sebab dari dosa-dosa yang udah kita perbuat. Tidak bertobat ya. Kita boleh kehilangan dia, tapi jangan sampai karena dia kita jadi kehilangan dia. Yang gue takutkan mah gini ya, orang yang sebelum nikah nggak ngapa-ngapain aja, pas nikah ujiannya berat sebagaimana ya udah ngapa-ngapain. Walau sebenarnya nggak benar juga bilang begitu, sebab kan orang bisa berubah, hidayah Allah bisa buat siapa saja. Maksudnya ya coba kita pikirkan lagi, mungkin aja ujian itu bukan datang dari pasangan kita, barangkali dari mertua kita, adik atau kakak ipar kita, keluarga kita, atau anak kita kelak. Sebab dosa itu hidup, dia itu makhluk hidup, dia bakal makan kita atau makan orang terdekat kita. Kita melakukan untuk kita sendiri, tapi jangan lupa orang tua ikut kenal Allah dan nggak kebayang. Ini gue nulis juga buat diri gue sendiri, doain ya guys, semoga gue sanggup menjaga diri
tunggu. Impian adalah tiket menuju dunia. Impian adalah tiket menuju dunia. Now, let's move on and discuss something. Pertama kali ingin jadi apa, mau kayak apa, dan bagaimana. Make sense better kalau kita tahu apa tujuan kita, kemana kita akan pergi, apa yang menjadi tujuan. Life is just right now. Jika dapat diibaratkan pesawat itu seperti ikhtiar kita, kita mampu ikhtiar kita semua dan kita sebagai dreams kita makin tinggi impian makin tak akan gelap bertumpas yang Allah akan melakukan bagus tuh naik full bisnis kelas kalian first class atau di polisi dan swing Etihad Airways tuh kecilnya banyak pakai survei. Semakin tinggi impiannya, semakin banyak ikhtiarnya, perjalanannya pun akan semakin nyaman. Impian adalah tiket menuju dunia itu yang selalu ditanamkan di dalam diri. Jika impian kita kecil, dunia ini bakal terlihat sempit sekali untuk kita. Kenapa? Sebab kita yakin kalau kita nggak bisa ke Amerika, ke Australia atau kemana aja di dunia yang kayaknya yang berpunya impian seperti itu. Sudahlah, maka segera yang bikin itu dari diri kita. Masa iya perlu cuma punya ketenangan gitu. Kalau dari rumah ke pasar, rumah ke sekolah, ke kosan, ke tempat kuliah, atau bangun salat, makan, main HP, tidur, nggak enak banget, apalagi hafta, melakukan ibadah sendiri. Aduh, nanti sudah cakap benar kalau bilang gitu. Oke guys, see you next time. Terima kasih sudah menemani saya untuk membaca buku. Ini saya lupa tadi pakai bilang Robes Rolis Adreser ya Maria Lalabtan lisannya kau intinya kita jangan bergosip lagi ya guys, jangan bergosip ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.